Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Devi Sulistianing Tias. NIM saya 2190302120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Agus Triyono dengan NIM 21903023001. Saya dari kelas B1. Di video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang aliran kas investasi. Apa itu arus kas dari investasi? Pengertian arus kas dari aktivitas investasi adalah uang masuk dan keluar yang terkait dengan investasi jangka panjang perusahaan. Itu adalah satu dari 3 bagian laporan arus kas, dan yang lainnya adalah dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Aktivitas investasi jangka panjang mencakup pembelian dan penjualan aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan. Selanjutnya ada aktivitas pembelian berkontribusi terhadap peningkatan ukuran bisnis dan kapasitas produksi suatu perusahaan. Misalnya, jika menambah mesin baru, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output. Laporan arus kas secara singkat. Dalam laporan keuangan, perusahaan membagi laporan arus kas menjadi 3 subbagian. Selain arus kas dari aktivitas investasi, 2 lainnya adalah aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan. 1. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang dari operasi sehari-hari. Itu adalah bisnis inti perusahaan. Bagian ini menyajikan sejumlah besar akun dalam laporan laba rugi dan modal kerja. 2. Aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah tentang cara menumbuhkan bisnis dan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Investasi dapat melalui pembelian mesin atau akuisisi perusahaan lain. Keduanya biasanya melibatkan pendanaan eksternal. 3. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan atau pembiayaan berkaitan dengan transaksi antara perusahaan dengan pemasok modal. Contoh transaksinya adalah penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan pembayaran dividen. Bagian ini memberitahu Anda bagaimana perusahaan membiayai investasi jangka panjangnya. Dan selanjutnya ada komponen dari arus kas aktivitas investasi. Yang pertama adalah pembelian dan penjualan aset tetap. Contohnya seperti properti, mesin, pabrik, dan peralatan-peralatan lainnya. Yang kedua adalah pembelian dan penjualan efek utang dan ekuitas perusahaan lain. Contohnya seperti akuisisi. Pembelian dan penjualan aset tetap. Aset tetap adalah aset terwujud untuk mendukung kegiatan produksi dan memiliki manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah bangunan dan properti, mesin, peralatan, kendaraan, dan komputer. Oleh karena itu, perusahaan menyajikannya di bagian aset tidak lancar. Ketika membayar pembelian mesin, perusahaan akan mencatatnya sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Itu kita sebut sebagai belanja modal atau capital expenditure. Poin penting lainnya yang harus diperiksa adalah depresiasi. Depresiasi mewakili penurunan manfaat aset tetap dari waktu ke waktu karena keausan dan keusangan. Jadi, ketika belanja modal lebih besar daripada depresiasi, perusahaan sedang meningkatkan kapasitas produksi. Selisihnya antara belanja modal dengan depresiasi kita sebut sebagai investasi bersih.
atau net investment. Lalu perusahaan mungkin membiayai pembelian aset tetap melalui pendanaan internal. Jika itu tidak cukup, perusahaan dapat mengumpulkan pendanaan eksternal seperti menerbitkan saham atau surat utang. Kebalikan dari membeli aset tetap adalah menjual aset tetap. Penjualan aset tetap mewakili arus kas keluar. Beberapa mesin mungkin telah usang secara teknis maupun teknologi. Jadi, perusahaan memutuskan untuk menjualnya dan memperoleh dana tambahan belanja mesin yang lebih baru. Lalu ada pembelian dan penjualan efek utang dari ekuitas perusahaan lain. Dalam hal ini, pembelian dan penjualan adalah untuk tujuan jangka panjang. Perusahaan tidak berencana untuk menjualnya dalam jangka pendek atau kurang dari waktu 1 tahun. Oleh karena itu, pembelian atau penjualan efek utang dan ekuitas yang sangat liquid atau setara kas tidak masuk dalam kategori aktivitas investasi, melainkan masuk ke dalam aktivitas operasi. Salah satu item investasi aset keuangan jangka panjang adalah pembelian saham perusahaan lain atau akuisisi. Akuisisi ini adalah salah satu alternatif untuk menumbuhkan bisnis lain melalui pertumbuhan internal atau belanja aset tahunan. Akuisisi biasanya lebih cepat meningkatkan skala operasi perusahaan daripada pertumbuhan internal. Karena lebih cepat menumbuhkan bisnis, beberapa perusahaan mengkombinasikan pertumbuhan internal dengan akuisisi. Singkat cerita, item di bagian aktivitas investasi akan memberi Anda gambaran tentang seberapa besar pertumbuhan perusahaan yang berasal dari sumber internal versus akuisisi. Mengapa kegiatan investasi penting? Kegiatan investasi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan. Dengan berinvestasi, perusahaan berharap untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan keuntungan. Prospek pertumbuhan dan keuntungan yang kuat menarik bagi investor saham, sehingga harga saham perusahaan seharusnya akan naik dan membuatnya layak untuk dikoleksi. Bank dan investor obligasi mungkin lebih skeptis dibandingkan dengan investor saham dalam jangka pendek. Kas keluar besar untuk membeli barang modal mengurangi uang yang tersedia untuk pembayaran rutin seperti bunga. Oleh karena itu, mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan ketika melihat belanja modal berjalan dengan baik, mereka melihat laba yang lebih tinggi seharusnya berkorelasi positif dengan arus kas yang kuat. Perusahaan memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk membayar pinjaman. Hubungan antara aktivitas investasi dan belanja modal. Perubahan aset tetap dalam neraca adalah representasi dari aktivitas investasi. Bagaimana telah saya katakan sebelumnya, secara kolektif, pengeluaran kas untuk membeli aset modal tersebut disebut sebagai pengeluaran modal atau capital expenditure. Anda dapat menemukan angkanya di laporan arus kas. Analisis mengamati angka belanja modal sebagai input penting dalam valuasi saham. Peningkatan dalam pengeluaran modal menunjukkan perusahaan sedang menumbuhkan bisnis. Meskipun belanja modal sering membuat arus kas investasi negatif, mereka biasanya melihatnya secara positif. Belanja modal pada akhirnya akan mendukung daya penghasilan atau earning power di masa depannya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.